Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu seringkali membaca, menonton film, atau mendengar tentang manusia super. Ada Superman, ada Wonder Woman, ada Batman, ada banyak tokoh-tokoh super. Dan kita ingin menjadi manusia super seperti itu. Tentu pada level kita masing-masing ingin menjadi manusia super. Menurut saya, kita tidak perlu menjadi manusia super. Menurut saya, menjadi manusia saja itu sudah super. Kita tinggal menyadari betapa kita itu super power. Apalagi di belakang kita ada Tuhan yang sangat mencintai kita. Disitulah super power kita yang utama. Tetapi menjadi manusia saja itu sudah super. Justru dengan menyadari bahwa kita ini super sebagai pribadi, karena begitu dicintai Tuhan, kita diberi begitu banyak talenta, kita kemudian bisa mengembangkan kesuperan kita itu tanpa menjadi minder atau rendah diri. Kita bisa merasa cukup dan kemudian bisa bersyukur dan memberi yang terbaik. Sebaliknya kalau kita ingin menjadi super, akhirnya justru kita merasa kurang terus. Dan biasanya kekurangan itu justru terjadi karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Karena memang kita tidak pernah bisa dibandingkan. Kita begitu unik, kita begitu luar biasa sampai tidak bisa dibandingkan. Tinggal kita saja berusaha, menyadari dan kemudian memberi diri dengan memberikan yang terbaik, karena sadar bahwa kita sudah super dengan menjadi manusia itu saja. Kita bisa berpikir, kita bisa berefleksi, kita bisa sadar, kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang pada dasarnya tidak ada batasnya. Kemampuan mencintai itu tidak ada batasnya. Kemampuan mengampuni itu tidak ada batasnya. Karena itu kita sebetulnya begitu luar biasa. Bahkan hanya dengan menjadi manusia saja itu sudah super sekali. Di situ kemudian kita bisa menerima diri apa adanya. Bukan sempurna, tetapi super. Dan karena itu kita bisa bersyukur, kita bisa berbuat baik, kita bisa memberi diri yang terbaik. Dan juga bisa menghargai yang lain dengan rasa hormat yang pantas. Karena setiap pribadi adalah super. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa hidup ini menakjubkan. Kita tidak berfokus pada apa yang kurang dalam diri kita, tetapi apa yang lebih. Dan disitulah kemudian kita bisa memberi diri yang terbaik. Menikmati kehidupan ini dominan dengan rasa syukur, dominan positif, tidak berkekurangan, dan selalu melihat keajaiban di mana-mana. Karena memang menjadi manusia saja adalah sebuah keajaiban. Kalau menjadi manusia dan kemudian menderita, aduh itu sayang sekali. Itu adalah cerita tragedi yang paling besar. Menjadi manusia dan kemudian tidak bahagia, itu tragedi. Karena kita begitu canggih, begitu super, dibandingkan yang lain-lain. Yang lain tidak bisa dibandingkan. Apalagi kita begitu unik, sehingga kita tidak perlu membandingkan dengan siapa-siapa. Tetapi kita bisa terus belajar dan tidak ada habisnya. Kita terus bisa mengasihi dan tidak ada habisnya. Kita terus bersyukur dan tidak ada habisnya. Apalagi ketika sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mempunyai rencana indah dalam setiap peristiwa. Tinggal kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kita yang memang sudah super power di dalam diri kita. Terutama kemampuan mencintai,
kemampuan mengampuni, itu tidak ada batasnya. Kemampuan untuk sadar, kemampuan untuk percaya, itu nggak ada batasnya. Dan karena itu hidup menjadi menakjubkan. Bagi orang yang percaya, hidup adalah sebuah keajaiban. Dan setiap peristiwa adalah alasan untuk bersyukur. Karena kita boleh ambil bagian dalam peristiwa besar yang diselenggarakan oleh Tuhan secara ajaib. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu berhenti. Tidak terus mengejar, menambah, tetapi berhenti dan kemudian menyadari betapa menakjubkannya menjadi manusia. Bagaimanapun bentuknya, apapun yang kita hadapi. Karena bukan masalah apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, tetapi bagaimana kita mengalaminya. Bagaimana kita mensyukurinya. Bagaimana kita mencintainya. Itu yang lebih penting. Karena kita tidak bisa mengatur apa yang kita alami, tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita mencintai. Dengan kesadaran penuh bahwa kita mempunyai kekuatan mencintai yang tanpa batas, itu adalah modal yang juga menakjubkan. Apalagi sadar bahwa kita selalu dicintai oleh Tuhan, bahkan Tuhan mau mengorbankan segala-galanya karena mengasihi kita, memberikan segalanya dalam kelimpahannya, supaya kita bisa hidup bahagia. Maka mari kita bersyukur, bersukacita, dan terus-menerus memuji Tuhan, sadar betapa menakjubkannya hidup kita. Kita memang hanya diberi kesempatan untuk bisa mengalami kehidupan ini 70 atau 80 tahun kalau kuat. Tetapi tidak berarti bahwa sesudah itu kita tidak hidup lagi. Karena kita percayakan kehidupan kekal. Namun dengan kesadaran bahwa kita diberi kesempatan 70 atau 80 tahun untuk menikmati keindahan dunia dengan segala kelimpahannya, mari kita merawatnya, mari kita menjaganya, mari kita mensyukurinya. Dan kita bersikap positif, selalu memberi yang terbaik, agar kita sungguh-sungguh bisa merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan betapa menakjubkan menjadi manusia. Tidak perlu menjadi manusia super, karena menjadi manusia saja sudah super. Apalagi kalau kita menyadari hal itu, ditambah kasih Tuhan yang tanpa batas. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Dia selalu ada bersama kita, selalu memberkati kita, dan selalu memberi yang terbaik. Memberi pengalaman yang indah, asal kita percaya akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya, akan kebaikan hati-Nya. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.